Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan kembali sharing informasi berkaitan dengan jabatan fungsional. Dan kali ini, saya akan membahas jabatan fungsional analis sumber daya manusia atau SDM aparatur. Tapi, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share dulu ya. Kawan, pembentukan jabatan fungsional analis SDM aparatur didasarkan atas Permen Pan RB Republik Indonesia nomor 37 tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis SDM sumber daya manusia aparatur. Jabatan fungsional analis SDM aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktek SDM profesional mutakhir. Rumpun jabatan fungsional SDM aparatur termasuk dalam klasifikasi rumpun manajemen. Adapun kedudukan analis SDM aparatur adalah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktek SDM profesional mutakhir pada instansi pemerintah. Analis SDM aparatur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur. Kedudukan analis SDM aparatur ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawan, jabatan fungsional analis SDM aparatur merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Jenjang jabatan fungsional analis SDM aparatur terdiri atas analis SDM aparatur ahli madya, analis SDM aparatur ahli muda, analis SDM aparatur ahli madya, dan analis SDM aparatur ahli utama. Tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur yaitu melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktek SDM profesional mutakhir. Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu sistem manajemen aparatur sipil negara, manajemen sumber daya manusia aparatur strategik dan reformasi birokrasi, analisis dan rancangan organisasi publik, serta proses dan analisis kebijakan atau regulasi bidang sumber daya manusia aparatur. Subunsur dari unsur kegiatan jabatan fungsional analis SDM aparatur terdiri atas penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara, pengadaan aparatur sipil negara, pangkat dan jabatan aparatur sipil negara, pengembangan karir aparatur sipil negara, pola karir, promosi, mutasi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, disiplin aparatur, penghargaan, penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, cuti, sistem informasi aparatur sipil negara, manajemen sumber daya manusia aparatur strategik, reformasi birokrasi, analisis organisasi publik, rancangan organisasi publik, proses kebijakan atau regulasi bidang sumber daya manusia aparatur, dan analisis kebijakan atau regulasi bidang sumber daya manusia aparatur. Kawan, penilaian angka kredit atas hasil penugasan ditetapkan sebagai berikut.
analis SDM aparatur yang melaksanakan tugas analis SDM aparatur yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 80% dari angka kredit setiap kegiatan. Dan analis SDM aparatur yang melaksanakan tugas analis SDM aparatur yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 100% dari angka kredit dari setiap kegiatannya. Kawan, pengangkatan dalam jabatan. Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur, yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur dapat dilakukan melalui pengangkatan, pertama, perpindahan dari jabatan lain atau promosi. Pengangkatan pertama, pengangkatan dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4 bidang ilmu administrasi negara atau publik, kebijakan publik, manajemen atau pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, dan informatika, serta nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir sebagai PNS. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional analis SDM aparatur dari calon PNS. Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 tahun diangkat dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur. Analis SDM aparatur paling lama 3 tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional analis SDM aparatur. Analis SDM aparatur yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pelatihan fungsional tidak diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat di atasnya. Kawan, angka kredit untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur dinilai dan ditetapkan pada saat mulai pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur. Perpindahan jabatan lain. Pengangkatan jabatan fungsional analis SDM aparatur melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi syarat sebagai berikut. Berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4 di bidang ilmu administrasi negara atau publik, kebijakan publik, manajemen atau pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, informatika, atau bidang ilmu lainnya yang relevan dengan tugas analisis SDM aparatur yang ditentukan oleh instansi pembina, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan, perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, konsultasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan sistem sumber daya manusia aparatur paling singkat 2 tahun, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Berusia paling tinggi 53 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional analis SDM aparatur ahli pertama dan analis SDM ahli muda, 55 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional analis SDM aparatur ahli madya, dan 60 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional analis SDM aparatur ahli utama bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. Perpindahan jabatan lain. Pengangkatan jabatan fungsional analis SDM aparatur harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yaitu sama dengan yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Angka kredit untuk pengangkatan jabatan fungsional analis SDM aparatur melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan, perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, konsultasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan sistem sumber daya manusia aparatur. Pengangkatan melalui promosi. Pengangkatan jabatan fungsional analis SDM aparatur melalui promosi dilaksanakan dalam hal PNS yang belum menduduki jabatan fungsional analis SDM aparatur atau kenaikan jenjang jabatan fungsional analis SDM aparatur 1 tingkat lebih tinggi.
Pengangkatan dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Mengikuti dan lulus kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina, nilai kinerja atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS, dan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. Pengangkatan dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. Angka kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur. Pengangkatan dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji. Kawan, setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional analis SDM aparatur wajib dilantik dan diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah atau janji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja analis SDM aparatur bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja analis SDM aparatur dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Selanjutnya, penilaian kinerja analis SDM aparatur dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian kinerja meliputi SKP dan perilaku kerja. Selanjutnya adalah kenaikan pangkat. Kawan, kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian angka kredit telah memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. Angka kredit kumulatif dihitung berdasarkan pencapaian angka kredit pada setiap tahun dan perolehan hasil kerja minimal pada setiap periode. Mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang. Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi analisis SDM aparatur dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal target angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, analis SDM aparatur tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan. Analis SDM aparatur yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional. Selanjutnya, kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur. Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi jumlah aparatur sipil negara yang dikelola, ruang lingkup tugas organisasi, dan kompleksitas analisis sistem sumber daya manusia aparatur. Pemberhentian dari jabatan. Kawan, analis SDM aparatur diberhentikan dari jabatannya apabila mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar selama 6 bulan, ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, dan atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. Pengunduran diri dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur. Sedangkan perpindahan dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan. Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, analis SDM aparatur dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan pejabat pembina kepegawaian. Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, analis SDM aparatur dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Kawan, dalam ketentuan peralihan Permenpan ini menyebutkan,
Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku terhadap PNS yang menduduki jabatan fungsional analis kepegawaian, kategori keahlian pada bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS, dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur sesuai dengan jenjang pangkat yang dimiliki. Penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan analis kepegawaian kategori keahlian pada bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian dilakukan dengan ketentuan 1. Jabatan fungsional analis kepegawaian pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur ahli pertama. Jabatan fungsional analis kepegawaian muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur ahli muda, dan jabatan fungsional analis kepegawaian madya disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur ahli madya. Kawan, berikut rincian kegiatan jabatan fungsional analis SDM aparatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis SDM aparatur selengkapnya. Kawan, demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan teruslah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Terus tonton video-video saya berikutnya ya.